Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu berangkat dari permasalahan yang ada pada individu-individu di dalam negeri itu sendiri. Dan asumsi ini bisa dibuktikan dengan maraknya sebuah persoalan yang terjadi yang ternyata bukan sekedar di istana, sampai kepada pasar-pasar, perdagangan, dan transaksi-transaksi yang secara informal berlangsung setiap hari di dalam kehidupan kita. Pertanyaan mendasar adalah, apa masalah terbesar yang dialami oleh individu-individu itu? Pertama adalah rapuhnya keyakinan kepada Tuhan yang memberikan satu panduan, ajaran, dan petunjuk bahwa di dalam kehidupan dunia ini sebaiknya kita berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Kebanyakan kita cenderung tidak percaya. Sebagai contoh, ada ungkapan di antara dialog-dialog masyarakat kita, Anda terlalu jujur, makanya Anda tidak berhasil. Sedikit-sedikitlah berbohong dan seterusnya. Kalimat ini sepertinya biasa, tapi kalau kita tinjau secara mendalam, ini adalah problem keimanan, di mana kejujuran yang sebenarnya positif dan kalau dikerjakan adalah memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang, bahkan di akhirat, itu tidak lagi menjadi satu konsep yang secara utuh dan menyeluruh dipahami. Sehingga ketika kita berbicara kejujuran, kita hanya berpegang pada konteks apakah ini memberikan satu dampak keuntungan secara langsung atau tidak. Ini salah satu contoh kasus di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ada ungkapan, biasanya ini terjadi di antara murid, pelajar, atau mahasiswa. Anda terlalu rajin. Misalnya untuk menunjukkan bahwa seseorang datang ke kelas 1 jam lebih awal misalnya. Jangan terlalu rajin. Bukankah kata rajin itu adalah satu hal yang semestinya kita lakukan dan orang yang mendengar kata itu pasti senang? Tetapi dalam kenyataannya, rajin bagi sebagian masyarakat yang kehilangan kepercayaan secara utuh terhadap kebaikan-kebaikan, itu menjadi satu hal yang tampaknya negatif. Inilah problem-problem di antara yang kita temukan pada soal-soal yang dialami oleh individu-individu yang ada di negeri ini. Sehingga banyak sekali lagi permasalahan-permasalahan lainnya. Tapi secara garis besar, itu disebabkan oleh tidak utuhnya keyakinan dan kepercayaan kepada janji Tuhan itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, secara sosial, bahkan kebangsaan dan kenegaraan, kerap kali kita melihat bahwa satu-satunya jalan untuk membawa bangsa ini maju, bangkit, itu hanya pada aspek rasional. Apa yang kemudian terjadi? Kita sama-sama saksikan bahwa sekularisme, kemudian apapun nama yang dibangun sebagai sebuah sistem untuk membangun negeri ini, pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah lama terjadi di negeri ini. Artinya penyakit-penyakit yang sudah lama itu tidak bisa diatasi. Sementara pada saat yang sama, memandang bahwa agama harus tetap di tempatnya. Jangan memberi pengaruh, jangan memberi nilai, apalagi memberi warna dan menjadi satu energi atau generator yang menggerakkan roda pembangunan di negeri ini. Dan kita tahu bahwa akibat yang paling ringan dari tidak utuhnya kepercayaan kepada Tuhan itu menjadikan kita sangat mudah mentoleransi kesalahan-kesalahan. Pada saat yang sama melegitimasi kesalahan-kesalahan. Akibatnya kita sering bertemu dengan satu persoalan, berbenturan dengan saudara seiman, saudara sebangsa yang tidak pernah
bertemu dengan ujung dan pangkalnya. Dengan demikian, jika kita ingin bangsa Indonesia ini berubah di masa yang akan datang, maka ubahlah diri kita. Apa yang harus diubah? Tadi, yang sangat mendasar dan utama adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau segenap bangsa Indonesia, segenap rakyat Indonesia, segenap umat Islam, segenap kaum muda Muslim di negeri ini memperbaiki dirinya dengan sebaik-baiknya, insya Allah dalam 1 dekade, 2 dekade, atau bahkan waktu yang lebih cepat sesuai dengan kehendak Allah, bangsa Indonesia ini akan memiliki stok pemimpin-pemimpin yang memiliki keyakinan yang utuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, kejujuran, sistem yang dijalankan, bahkan kultur yang hidup di masyarakat kita, itu betul-betul akan menjadi sebuah inspirasi bagi dunia. Tidak akan ada lagi kata Anda terlalu jujur, tapi yang akan muncul adalah kejujuran harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan. Tidak mungkin lagi muncul kata Anda terlalu rajin, tapi yang hadir adalah ayo menjadi bangsa yang rajin, rajin belajar, rajin bekerja, dan rajin melakukan inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.